Ketua Wang langsung memotong suasana. Berhenti, kalian berdua kembalilah ke tempat kalian masing-masing. Ia menatap semua orang di ruangan itu dengan ekspresi kaku. Aku yang akan memberikan feedback, demi kenyamanan kalian semua. Jaryong menatap Ketua Wang sekilas, lalu menunduk pelan. Dalam hatinya, ia bergumam dengan getir. Nada bicara, postur tubuh, bahkan gerak tangan saat konsultasi, kalau dia memang mau mencari kesalahan, maka semuanya bisa dijadikan kesalahan. Mau mengulur waktu pun percuma. Di permainan seperti ini, aku sudah kalah sejak awal. Ia menatap kosong ke depan, sementara pikirannya berputar tajam. Menyuntikkan ide nasionalis pada seorang patriot, sungguh ironis. Rasanya menjijikkan, namun di tengah suasana tegang itu, suara lembut yang baik terdengar. Kerja bagus, Jaryong. Jujur saja, yang tadi itu di luar ekspektasiku. Choi Minho menimpali dengan nada kagum. Semua orang yang mendengar cara bicaramu pasti akan mengira kalau kau adalah karyawan veteran, seseorang yang sudah melewati segalanya di Horaj. Jaryong hanya tersenyum kecil, tapi dalam hati ia bergumam. Yah, itu ada benarnya. Kebijaksanaan seperti itu memang hanya bisa didapat dari pengalaman bertahun-tahun. Lalu pikirannya melayang jauh ke masa lalu, ke saat ia masih menjadi ketua tim. Dulu, setiap kali aku melatih pegawai baru, aku selalu menanamkan satu hal, rasa loyalitas terhadap brand ini. Karena pemasaran bukan sekadar ajang untuk memamerkan teknologi atau keunggulan produk. Ia menatap logo Horaj di papan belakang ruangan. Tapi juga tentang sesuatu yang menggugah emosi. Tentang bagaimana membuat orang merasa bangga menjadi bagian darinya. Lalu, Ketua Wang menatap Jaryong dengan tajam dan berkata, aku akan memperbaiki satu kesalahanmu tadi. Horaj diakuisisi pada tahun 1960, bukan 1970. Sepertinya Yang Gil tadi sengaja memasang jebakan, dan kau malah jatuh begitu saja di dalamnya. Meskipun kau punya sedikit bakat, kau tidak boleh hanya bergantung pada bakat itu dan jadi malas belajar. Karena hal seperti itu bisa menjadi masalah besar bagimu nantinya. Jaryong hanya tersenyum tenang, lalu menjawab dengan nada sopan namun yakin. Horaj diakuisisi pada tahun 1964, dan berada di bawah kendali penuh Volkswagen pada tahun 1966, Ketua. Saya tahu betul hal itu. Tapi bukankah kita ini adalah seorang sales yang membantu klien membeli mobil, bukan guru sejarah yang mengajarkan seluk-beluk sejarah brand secara terperinci kepada mereka? Ketua Wang menatapnya tajam, tapi Jaryong melanjutkan. Memang ada saatnya kita perlu membenarkan kesalahan klien secara halus. Tapi untuk hal kecil seperti ini, sebaiknya kita biarkan saja. Karena kalau kita membenarkan kesalahan tahun yang mereka sebut, bisa-bisa justru menyakiti perasaan mereka. Dan kalau itu terjadi, semangat membeli yang sudah tumbuh bisa padam begitu saja. Lagi pula, para klien datang ke sini untuk berbelanja, bukan untuk belajar sejarah, bukan begitu, Ketua. Suasana ruangan langsung hening. Beberapa staf saling menatap, sementara Ketua Wang hanya diam sejenak, menatap Jaryong dengan ekspresi sulit ditebak. Dalam hati, Ketua Wang menggenggam tangannya erat dan bergumam. Seorang asisten manajer baru yang bahkan belum genap 2 minggu bekerja, lulusan dari brand kecil pula, tapi bisa bicara seperti itu di depan semua orang. Jika dia terus bersikap seperti ini, bisa-bisa anak ini menjadi ancaman besar di kemudian hari. Beberapa saat kemudian, Yang Gil dan beberapa rekan membicarakan Lee Jaryong, seorang sales baru yang menarik perhatian banyak orang. Yang Gil menekan Yemu untuk memberi informasi tentang Jaryong. Setelah gugup, Yemu menjelaskan bahwa Jaryong adalah sales terbaik Tyler tahun lalu, pernah juara nasional lomba keterampilan sales, dan hampir mewakili Korea ke Amerika, tetapi akhirnya mundur dan dipindahkan ke cabang ini. Yemu juga menambahkan bahwa hubungan Jaryong dengan Choi Minho tampak kurang baik, terlihat dari tatapan tajam Choi padanya. Beberapa rekan lain ikut berkomentar bahwa kata-kata Jaryong saat presentasi RP, membuat mereka terkesan sekaligus kesal, seolah tersentuh tapi juga iri. Kesal mendengar reaksi itu, Yang Gil membentak mereka dan memerintahkan Yemu untuk mendekati Jaryong dan menggali informasi lebih dalam, tanpa membuat kesalahan. Dalam hati, Yemu berpikir bahwa ia juga harus menyelidiki sesuatu yang disebut fleet sebelum melapor lebih jauh. Keesokan paginya, Jaryong berjalan melewati lorong-lorong di sebuah kompleks perkantoran. Tiba-tiba, dari belakang terdengar suara Yemu. Tunggu, pelan-pelan dong, aku juga mau ikut. Jaryong menoleh sambil berjalan. Kau tinggal di kantor saja. Hari ini aku harus keliling seharian. Namun Yemu dengan cepat menimpali. Tidak apa-apa kok, aku juga harus membantumu. Nah, sudah, ayo kita pergi. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di salah satu perusahaan. Jaryong mendekati resepsionis dan berkata sopan. Permisi, saya asisten manajer Lee Jaryong dari Horaj. Kalau atasan Anda sedang berada di kantor, tolong sampaikan dokumen ini kepada beliau. Resepsionis itu mengangguk dan menjawab. Baik, Pak. Dalam hati, Jaryong bergumam. Biasanya, kami harus membangun hubungan saling percaya dulu sebelum masuk ke tahap penjualan. Tapi dalam penjualan flat, hal itu tidak diperlukan. Selama dokumen ini bisa sampai ke tangan para eksekutif,
isi penjualannya cukup kuat untuk menggoda mereka, setidaknya agar mau menghubungi kami sekali saja. Setelah keluar dari perusahaan itu, Yemu bertanya, tapi, apa kita perlu sampai menyebar katalog juga? Kita kan selalu kekurangan stok katalog. Kalau ternyata usaha ini nggak ada hasilnya, bukankah itu buang-buang biaya? Jaryong menjawab tenang, jangan khawatir, kita tidak akan kekurangan katalog. Tetap saja, Yemu masih bersikeras. Biaya produksinya mahal, kan? Aku dengar satu kopi saja bisa sampai 5.000 won. Apalagi kertasnya juga mahal, karena warna produk kita harus terlihat jelas. Jaryong mengangguk pelan. Sebagian isinya memang dibuat dengan campuran kertas doff dan glossy. Itu untuk menampilkan tekstur yang sempurna. Tapi karena penjualan flat memerlukan katalog, Presiden Direktur kita memutuskan untuk mencetaknya lebih banyak bulan ini. Yemu tampak terkejut. Presiden Direktur, katamu, asisten manajer Lee, apa hubunganmu dengan beliau? Dia siapa? Sepupumu, keponakan, paman? Kalau memang benar, cepat bilang. Siapa tahu aku bisa ikut dapat koneksi juga. Namun Jaryong hanya tersenyum kecil tanpa menjawab. Yemu mendesak lagi. Hah, seriusan, benaran nggak ada hubungan? Jaryong hanya menatapnya sambil melangkah. Kau salah total. Ah, isi tasku sudah mulai menipis. Sepertinya aku harus kembali ke mobil untuk ambil stok tambahan. Dari belakang, Yemu berseru. Kau mau kembali ke parkiran sekarang? Tiba-tiba, dari belakang terdengar suara seorang wanita berlari kecil sambil memanggil. Hah, tunggu sebentar. Ia berhenti di depan mereka dengan napas terengah-engah dan berkata, Hah, untunglah Anda belum pergi terlalu jauh. Presiden Direktur dari kantor kami bilang, beliau ingin menemui Anda. Mendengar itu, Yemu langsung terkejut. Resepsionis itu melanjutkan, jika Anda punya waktu, silakan masuk dulu untuk minum kopi dengan beliau sebelum pergi. Jaryong tersenyum ramah dan menjawab, jika tidak keberatan, bolehkah saya menemui beliau 1 jam dari sekarang? Sebenarnya saat ini saya sedang dalam perjalanan menuju pertemuan penting untuk konsultasi kontrak dengan pihak Anda juga. Kami sudah membuat janji sebelumnya, jadi saya tidak bisa menundanya. Resepsionis itu tampak ragu, lalu berkata, Oh, begitu ya, padahal Presiden Direktur kami tidak suka menunggu. Tolong tunggu sebentar. Ia segera menelpon seseorang, kemudian kembali berkata, Baiklah, beliau setuju, tapi Anda harus datang tepat 1 jam dari sekarang. Presiden Direktur kami benar-benar tidak suka menunggu. Anda masih ingat lokasi kantor kami, kan? Jaryong mengangguk sambil tersenyum. Tentu saja, saya akan menyelesaikan kontrak itu secepat mungkin dan datang tepat waktu. Setelah itu, mereka pun melanjutkan langkah. Yemu yang masih kebingungan menatapnya dan bertanya, Woi, kenapa kau malah bohong sih? Bukankah yang tadi itu kesempatan emas buat kita? Jaryong menjawab dengan tenang, tanpa mengubah ekspresi. Ini adalah pendekatan penjualan yang disesuaikan dengan gaya dan situasi masing-masing pelanggan. Yemu makin bingung. Hah, apa maksudmu? Tadi resepsionisnya jelas-jelas bilang kalau atasannya nggak suka menunggu. Dia bilang begitu 2 kali, loh. Jaryong meliriknya sambil tersenyum tipis. Jangan berusaha untuk menjual, tapi buatlah mereka ingin membeli. Pernah dengar kalimat itu? Yemu mengernyit, kebingungan, lalu membenarkan kacamatanya dengan canggung. Saat di dalam mobil, Yemu kembali membuka pembicaraan. Asisten manajer, kenapa kau berpura-pura punya janji, padahal sebenarnya tidak ada sama sekali? Aku kurang paham, apa kaitannya dengan prinsip, jangan berusaha untuk menjual, tapi buatlah mereka ingin membeli itu. Jaryong menatap ke depan sambil tersenyum tipis. Kau tahu berapa banyak restoran enak di sekitar kantor? Yemu menjawab cepat, kalau restoran enak di Gangnam, aku hafal semua. Soalnya aku sudah setengah tahun jadi karyawan paling junior. Jaryong terkekeh kecil. Kalau begitu, bayangkan begini. Kau dengar kabar kalau ada satu restoran enak, lalu kau datang ke sana pas jam makan siang. Tapi ternyata, meja-mejanya kosong melompong. Gimana rasanya? Yemu menjawab tanpa ragu, itu sih bukan restoran enak. Restoran enak itu yang antriannya panjang sampai keluar. Ya, kan, kata Jaryong sambil tersenyum puas. Dan orang-orang yang saking sukanya, sampai rela mengantri demi bisa makan di sana. Makanya, restoran yang benar-benar pintar berbisnis, walaupun sangat laris, tidak akan sembarangan membuka cabang. Karena kalau buka cabang, memang di awal terlihat menguntungkan, bisa menampung lebih banyak pelanggan. Tapi lama-kelamaan, pelanggannya justru berkurang. Yemu menatapnya penasaran, padahal rasa dan pelayanannya sama, kan? Jaryong mengangguk. Benar, hanya ada satu hal yang berubah, jumlah mejanya lebih banyak, jadi terlihat sepi. Dari situ para pelanggan mulai bingung dan berkata, Hah, kok di sini pelanggannya sedikit? Apa rasanya sudah nggak enak lagi? Nah, dari situ muncul perasaan ragu. Yemu mengangguk pelan, tapi bukankah itu cuma berlaku buat restoran saja? Jaryong tersenyum. Di dunia sales juga sama, Yemu. Bagi pelanggan, kalau seorang sales masih terlihat pemula dan belum banyak menjual mobil, kesannya pasti mudah membuat kesalahan. Karena itu, dibanding orang yang membeli karena kasihan, jauh lebih banyak pelanggan yang batal membeli karena tidak yakin.
Setidaknya, di mata pelangganku, aku harus terlihat seperti sales paling top di showroom ini. Harus kelihatan kompeten, punya kendali penuh. Karena itu, kadang aku butuh sedikit strategi, atau trik ulur waktu yang pas. Beberapa detik kemudian, ia berkata, "Sudah lewat 50 menit. Ayo, kita berangkat pelan-pelan ke sana." Setibanya di kantor, presiden perusahaan itu berkata, "Kalian sales Horaj asli." Sambil menyerahkan kartu namanya, Jaryong membaca tulisan di kartu itu, Presiden Kim Hoseon. Lalu ia berkata, "Benar, Anda bisa langsung menghubungi showroom untuk memastikannya." Presiden itu menatap Jaryong dan berkata, "Kalau begitu, ini juga asli kan?" Sambil menyerahkan dokumen lain, Jaryong tersenyum dan menjawab, "Tentu saja." Presiden itu membaca dokumennya dan berkata, "Tidak buruk, tapi rasanya masih agak ragu. Bagaimana kalau datang lagi ke sini sekitar 1 atau 2 bulan lagi?" Jaryong tersenyum lebar, "Hahaha, kalau begitu akan saya catat baik-baik supaya tidak lupa. Nanti sekitar 2 bulan lagi saya akan menghubungi Anda." Presiden itu menaruh dokumen di atas meja dan berkata, "Ya, sudah begitu saja. Ngomong-ngomong, showroom Daichi itu dekat sini, kan?" Jaryong menjawab, "Benar, silakan mampir untuk minum kopi. Soalnya saya sudah diberi kopi enak oleh Pak Presidir, jadi saya juga akan siapkan yang terbaik sambil menunggu Anda." Presiden itu tersenyum kecil dan berkata, Katanya tadi ada konsultasi penting." "Sudah deal," Jaryong menjawab dengan yakin, "Iya." Presiden itu berkata lagi, "Oh, kelihatannya kau memang jago jualan, iya." Jaryong tertawa, "Hahaha, benar. Saya memang pandai berjualan." Dalam hati, Jaryong bergumam bahwa para veteran di industri entertainment sangat ahli dalam urusan negosiasi. Industri itu sendiri sudah keras dan kejam. Dengan skala bisnis sebesar ini, pasti mereka sudah pernah tertipu beberapa kali. Terutama pelanggan dengan tipe yang menjual dari nol, mereka akan memaksa situasi sesuai ritme mereka. Jika tidak diikuti, mereka juga tidak ragu untuk menyerang dengan keras. Singkatnya, mereka itu cocok sekali denganku. Lalu presidir itu berkata, "Orang itu juga pakai flat. Apa dia beli pakai ini?" Jaryong menjawab, "Iya." Awalnya beliau sempat bingung antara Bauman atau Horaj. Tapi begitu melihat flat, beliau langsung deal untuk 2 unit mobil Horaj. Katanya, beliau juga mau sekalian ganti mobil untuk istrinya. Presidir itu menatap dokumen di tangannya dan berkata, "Syaratnya memang lumayan bagus, iya kan?" Jaryong mengangguk dan menjawab, "Karena ini paket penjualan khusus, jadi syaratnya sendiri sudah pasti jelas." Presidir itu bertanya lagi, "Paket penjualan khusus?" Jaryong menjawab dengan tenang, "Benar. Kali ini atasan kami memberikan langsung sebanyak 30 kontrak flat kepada kami." Lalu presidir itu pun terkejut. 30 kontrak, sekarang sisa berapa? Kalau pakai flat, begitu selesai transaksi pertama, seterusnya tiap beli 2 unit bisa dapat diskon 10%, kan? Jaryong menjawab tenang, "Benar, itu bisa. Sebenarnya masih ada sisa, tapi karena ini paket penjualan khusus, kalau sudah habis, apa nanti bisa dapat lagi, saya sendiri juga belum tahu." Presidir itu mengangguk pelan dan berkata, "Tetap saja, pasti butuh 3 atau 4 bulan, kan? Kalau jumlahnya ada 30. Jaryong menjawab sambil tersenyum, "Bagaimana ya, kalau dilihat dari kecepatannya sekarang, sepertinya akan habis dalam 1 bulan." Presidir itu pun terdiam sesaat. Melihat itu, Jaryong berkata, "Pak Presidir." Presidir itu menoleh dan menjawab, "Ya." Jaryong berkata, "Saya masih ada janji untuk konsultasi lagi. Kalau Anda tidak keberatan." Namun Presidir langsung memotong, "10 menit, duduk sebentar, 10 menit lagi baru pergilah." Setelah itu, ia menatap Jaryong dan mendatangi kontrak, berkata, "Yang ini harus digarisbawahi dulu. Untuk apa aku memanggil kalian kalau tidak punya niat untuk membeli?" Jaryong tersenyum dan menjawab dengan sopan, "Tidak perlu membeli 2 unit sekaligus sekarang juga." Presidir itu tertawa kecil dan berkata, "Hei, harus dicoba dulu dong. Gimana kalau nanti tiba-tiba berubah pikiran?" Dalam hati, Jaryong bergumam, "Benar-benar cocok sekali." Di parkiran, saat hendak masuk ke mobil, Yemu berkata dengan heran, "Sebenarnya apa yang baru saja kau lakukan?" Jaryong menoleh sambil mengenakan sabuk pengamannya. "Apa maksudmu?" tanyanya. Yemu menjawab cepat, "Tidak, maksudku, kalau soal bohong untuk deal kontrak di hari yang sama, okelah. Tapi soal negosiasi rincian syaratnya, flat itu memang sebagus ini ya? Apa gara-gara syaratnya yang bagus?" Jaryong menjawab tenang, "Syarat yang bagus memang penting, tapi itu bukan segalanya." Yemu mengerutkan dahi. "Terus, apa yang penting?" "Poker face," jawab Jaryong singkat. Yemu mendengus, "Tapi ekspresi wajahmu malah kelihatan aneh banget, tahu?" Jaryong tersenyum tipis, "Punya banyak ekspresi itu bagus, tapi kalau tidak bisa mengontrolnya, aku tidak akan mengajakmu lagi." Dalam hati, Yemu bergumam, "Fix, setengah tahun yang lalu, saat pertama kali aku jadi sales, aku pikir aku bekerja seperti budak. Tidak ada satupun yang mengajariku cara menjual mobil. Kalau disuruh bersih-bersih, ya bersih-bersih. Kalau disuruh antar barang, ya antar barang.
Kalau ada katalog datang, harus langsung bantu bawa. Belum lagi harus angkat hadiah untuk para pelanggan. Sudah tak terhitung berapa kali aku mengangkat perlengkapan golf berlogo Horach. Dan di sela-sela itu, aku masih harus melakukan promosi penjualan. Katanya ada 6 tim, dan setiap tim punya junior. Tapi aku yang paling baru dan paling tidak tahu apa-apa di antara semuanya. Waktu itu aku bertekad untuk bertahan sebisa mungkin. Tapi begitu tim cabang daerah datang dan naik ke atas, aku malah diusir keluar. Aku sempat berpikir untuk berhenti bekerja. Tapi anehnya, Yemu menatap Jaryong yang duduk di sampingnya dan bergumam pelan. Hanya mengamati orang ini selama beberapa minggu saja jauh lebih bermanfaat dibandingkan setengah tahun terakhir. Lee Jaryong, orang ini benar-benar bermanfaat. Sementara itu, di depan papan target, beberapa orang berkumpul sambil melihat grafik penjualan Jaryong yang meningkat pesat. Salah satu dari mereka bertanya dengan nada kesal, "Sebenarnya siapa sih bajingan itu?" Yang lain menjawab dengan nada bercanda, "Jangan-jangan dia itu simpanan rahasia Presdir." Mereka pun tertawa. Kemudian seseorang menimpali, "Laki-laki mana mungkin jadi simpanan?" Temannya menjawab cepat, "Memangnya ada hukum yang melarang laki-laki jadi simpanan?" "Jujur aja deh," lanjutnya, "bukannya malah aneh kalau dia bukan simpanan Presdir. Ada 3 orang yang pindah dari Daegu, kan? Tapi cuma si Lee Jaryong itu aja yang dapat paket penjualan khusus. Terus dikasih fasilitas lengkap juga. Bukannya aneh kalau dari timnya nggak ada yang ngomong apa-apa." Teman lain menimpali, "Katanya dia itu Raja Sales dari Daegu." Yang pertama menjawab sinis, "Justru itu yang makin mencurigakan. Ini bukan Daegu, ini Seoul, bro. Penjualan di level segini, bahkan orang kayak Choi Hancol aja cuma bisa dapat pencapaian kayak gini pas akhir tahun, kan?" Ia menunjuk nama Lee Jaryong di papan. Pas Choi Hancol baru datang, si Jaryong memang udah terkenal jago. Tapi yang ini tuh beneran nggak masuk akal. Yang lain ikut menimpali, "Sumpah, bikin minder banget. Kalau aku juga dikasih paket penjualan khusus kayak dia, performaku juga bisa setinggi itu." Lalu temannya menatapnya dan berkata, "Kau juga mau jadi simpanan Presdir?" Orang itu tertawa, "Haha, kalau aku dandan dikit, kayaknya bisa juga godain dia, kan?" Yang lain langsung menimpali sambil tertawa getir, "Aduh, aku nggak sanggup kalau sampai segitunya." Tiba-tiba, seseorang muncul dari arah belakang dan berkata tenang, "Aku juga nggak bakal bisa kayak gitu." Mereka semua terkejut. Orang itu melangkah maju dan tersenyum. "Kalau ngumpul sambil ngobrol begini, lumayan juga ya buat ngurangin stres," katanya santai. Mereka semua langsung menunduk dan serempak berkata, "Selamat siang, Pak Presdir." Sunha tersenyum kecil. "Selamat siang," jawabnya. Salah seorang karyawan yang menunduk bergumam dalam hati, "Para kepala tim dan manajer cabang lagi rapat, jadi kalau Presdir sampai muncul sendiri, berarti ini kunjungan dadakan. Tapi kenapa harus sekarang, sih?" Sunha menatap papan target itu, lalu berkata dengan suara tenang tapi tegas, "Aku ingin semua karyawanku terus menatap ke atas." Mereka menjawab serempak, "Ya, Pak." Sunha melanjutkan, "Saat kita disalib oleh seseorang, kadang secara naluriah ada orang yang berusaha menarik kaki orang di depannya supaya jatuh. Tapi ada juga orang yang justru makin termotivasi saat melihat punggung orang lain berlari di depan." Ia berhenti sejenak, lalu menatap mereka satu persatu. Orang yang berpikir, "Aku akan menang meski harus belajar dari orang yang menyalibku," adalah orang yang benar-benar ingin maju. Aku harap kalian semua adalah tipe orang seperti itu, yang selalu menatap ke atas. Karena kalau kalian cuma nurutin naluri untuk menjatuhkan orang lain, ujung-ujungnya kalian juga akan jatuh bersama. Bukankah itu memalukan? Salah satu karyawan bergumam dalam hati. Dia udah dengar semua sejak kapan? Presdir Sunha kemudian melanjutkan, "Biar aku luruskan, paket penjualan khusus itu bukan aku yang menciptakan untuk Lee Jaryong. Justru dia yang lebih dulu menawarkannya padaku. Kalau kalian juga ingin dapat hal seperti itu, bawa syarat yang bisa bikin aku setuju. Kalau tidak bisa, jadilah orang yang layak untuk aku percaya. Karena Lee Jaryong adalah orang yang bisa melakukan keduanya." Mereka semua menunduk dan berkata, "Maafkan kami, Pak." Lalu Presdir Sunha menambahkan sambil tersenyum, "Dan satu lagi, aku itu suka wanita." Setelah mengatakan itu, ia pun berbalik dan pergi meninggalkan mereka. Begitu Presdir keluar dari ruangan, salah satu karyawan langsung bergumam, "Bau neraka sedap juga ya." Yang lain menatapnya dengan wajah pucat dan berkata pelan, "Kita masih hidup, kan?" Beberapa saat kemudian, Sunha pun masuk ke ruang rapat. Tiba-tiba, manajer cabang menyambutnya dan berkata, "Haha, Pak Presdir, selamat datang." "Selamat siang, Pak Presdir," sahut yang lain. Sunha tersenyum dan berkata, "Senang bertemu kalian. Aku mampir karena ingin tahu apakah semuanya baik-baik saja." Manajer cabang menjawab, "Kalau saja Anda memberi kabar sebelumnya, saya bisa mempersiapkan sesuatu." Sunha menatapnya sambil tersenyum tipis. "Jadi, kedepannya aku harus laporan dulu sebelum datang." Manajer cabang panik, "Laporan, kata Anda? Astaga, maksud saya, ada keperluan apa Anda datang hari ini?"
Sun Ha langsung menatapnya tajam dan berkata, apa aku perlu punya alasan untuk datang ke perusahaanku sendiri? Manajer cabang itu pun langsung menunduk. Maafkan saya, Pak Presdir. Sun Ha kembali tersenyum, tidak apa-apa. Belakangan ini, showroom Horaj Sabang Daichi Silang menunjukkan performa yang bagus, jadi aku mampir waktu lewat. Karena suasana hatiku sedang baik, aku sempatkan untuk mampir. Manajer cabang menimpali dengan cepat, begitu ya. Itu semua berkat kerjasama dan ketajaman insting Anda. Para karyawan baru juga sangat luar biasa, terutama asisten manajer Lee Jaryong. Sun Ha tersenyum lebih lebar, begitukah? Sekarang kita semua adalah bagian dari Horaj, jadi mohon bimbingan dan arahan dari Anda sebagai kepala cabang. Dalam waktu dekat, aku akan mengatur jamuan makan bersama. Dengan makan bersama, kita bisa menciptakan suasana yang lebih baik. Lalu, manajer cabang itu berkata dengan senang, ya, terima kasih, Pak Presdir. Dalam hati, yang baik yang ada di ruangan itu bergumam, hebat juga. Di hadapan semua kepala tim, dia bisa minta maaf dengan sopan pada presdir baru yang bahkan lebih muda darinya. Memang, jadi kepala cabang itu bukan pekerjaan yang mudah. Lalu Sun Ha berkata, kepala tim Yang, ayo kita minum teh sebentar. Mereka pun masuk ke sebuah ruangan kecil. Setelah duduk, Sun Ha berkata pelan, kepala tim yang baik, belakangan ini aku cukup terkejut padamu. Yang baik tersenyum tipis. Terima kasih. Sun Ha menatapnya. Apa kau memang selalu seperti ini? Atau karena pengaruh Lee Jaryong, kau jadi berubah? Yang baik menjawab tenang, saya pikir keduanya. Sun Ha mengangguk perlahan. Begitu ya, akhir-akhir ini aku sangat sibuk. Kau tahu itu, kan? Saya tahu, Pak, jawab yang baik. Sun Ha menatap lebih tajam. Kau tidak merasa bersalah. Saya justru bersyukur, jawab yang baik mantap. Sun Ha tersenyum tipis. Jadi maksudmu, kau tidak merasa perlu minta maaf? Bagus, sekarang aku tahu kenapa Lee Jaryong ingin bekerja sama denganmu. Dalam hati, Sun Ha bergumam, senyum yang tenang tanpa basa-basi, ini pertama kalinya aku berbicara empat mata dengannya, dan sekarang aku bisa melihat kelebihannya. Karena selalu tertinggal dari kakak-kakakku, aku pikir ambisiku terhadap orang berbakat adalah keunggulanku. Tapi yang baik, dia berbeda. Dulu aku menganggapnya cuma bonus tambahan dari Lee Jaryong, tapi sekarang. Sun Ha lalu berkata, hari ini, setelah melihat bagaimana para karyawan lama di Horaj bersikap, aku jadi paham kenapa kau memintaku datang ke sini. Yang baik menunduk sedikit. Terima kasih, Pak. Sun Ha tersenyum tipis. Ternyata kau orang yang punya ambisi lebih besar dari dugaanku. Yang baik tersenyum. Aku suka itu, kata Sun Ha. Setidaknya ini menarik. Kupikir mereka bisa saling bersaing dengan sendirinya, yang satu menekan lewat paket penjualan khusus, dan yang satu lagi memanggilku untuk menekan lawannya. Sekarang aku bisa lihat siapa yang sebenarnya lebih cerdik. Yang baik menjawab tenang. Saya memang ingin mendapat sedikit sorotan dari Anda, Pak Presdir. Setidaknya sekali saja, maaf kalau momen itu harus terjadi sekarang. Sun Ha tertawa kecil. Tidak, dari jauh aku tidak menyadarinya, tapi setelah datang ke sini, aku jadi mengerti. Apa jangan-jangan kau memang sudah merencanakan semuanya dengan matang? Kalau begitu, aku justru merasa bersalah karena selama ini tidak mengenali kemampuanmu. Lalu, yang baik pun berkata, saya sudah memperkirakan bahwa Lee Jaryong akan langsung melejit begitu pindah ke sini. Pasti rasa iri dan kewaspadaan dari para karyawan lama akan semakin besar. Dan tentu saja, tekanan serta pembatasan terhadapnya juga akan semakin kuat. Saya percaya hanya Anda yang bisa benar-benar mengendalikan kondisi ini. Sambil membungkuk, ia melanjutkan, hari ini Anda sudah datang langsung di saat yang tepat, jadi saya pastikan tidak akan meminta bantuan untuk hal serupa lagi. Lalu Sun Ha pun bertanya, kalau begitu, urusannya sudah beres, bukan? Namun yang baik menjawab, masih ada satu hal lagi. Saya ingin menggunakan hak yang Anda berikan untuk membentuk tim saya sekarang. Masih ada satu posisi yang belum terisi. Sun Ha menatapnya dan bertanya, bukankah seharusnya kau bisa melakukannya sendiri? Kenapa harus meminta izin padaku? Yang baik menjawab dengan tenang, karena perpindahannya membutuhkan izin langsung dari Anda. Ada seseorang dari showroom Taylor yang ingin saya rekrut. Keesokan harinya, yang baik bersama timnya makan bersama di sebuah restoran. Saat itu, Yemu menatap Choi Minho dan berkata, makanannya nggak cocok di lidah Anda, ya. Choi Minho menjawab singkat, ya. Kemudian, yang baik berkata, ini fugu chos, ikan buntal, yang enak dan bagus buat kesehatan. Kenapa nggak dimakan? Bukan anak kecil juga, kan? Choi Minho menatapnya dan berkata, Anda tahu berapa banyak orang yang mati karena salah makan ini? Satu ekor ikan buntal bisa membunuh 33 orang dewasa. Tanpa ragu, yang baik langsung mengambil satu potong dan memakannya. Rasanya enak banget, katanya sambil tersenyum. Sampai kalau makan berdua terus satu mati, yang satu lagi nggak bakal peduli. Manajer Choi, waktu kecil sering nonton Emergency 911, ya. Kalau keracunan ikan buntal, lidahnya bisa melintir gitu, kan? Choi Minho berkata lagi, Anda tahu berapa orang yang meninggal karena racun ikan buntal setiap tahunnya? Namun yang baik tak menghiraukannya.
Ia memanggil pelayan dan berkata, "Permisi, tolong satu porsi donkatsu untuk anak-anak." Lalu ia menatap Choi Minho lagi. "Manajer Choi Minho, ini restoran spesial ikan buntal, bukan tempat pembunuhan. Kalau makan bareng manajer Choi, rasanya pasti cuma donkatsu, hamburger, atau pizza terus." Choi Minho berkata dengan kesal, "Kalau begitu, kepala tim baru bisa tenang setelah menyeret orang yang nggak bisa makan ikan buntal dan memaksa mereka buat makan." Yang Baik tertawa kecil, "Aku mikirnya ini buat jaga kesehatan anggota tim aja, gitu." Begitu masuk minggu kedua jaga malam, ternyata kerjaannya jauh lebih berat dari yang aku kira. Ngomong-ngomong, mumpung semuanya kumpul di sini, sekalian aja aku kasih tahu sekarang, tim kita bakal nambah satu orang lagi dalam waktu dekat. Mereka pun terkejut. Yang Baik menatap Jaryong dan berkata, "Jaryong, kau pasti kenal orangnya?" Jaryong bertanya, "Siapa?" Yang Baik menjawab, "Asisten manajer Johanso dari showroom Taylor. Dia mulai gabung sama tim kita bulan depan." Jaryong tampak terkejut. Dalam hatinya, ia bergumam, "Johanso, kenapa? Dari mana ceritanya kepala tim Yang Baik bisa kenal Johanso?" Lalu Yang Baik berkata sambil tersenyum, "Mukamu kelihatan senang, tuh." Tiba-tiba pelayan datang dan berkata, "Pesanan donkatsu anak-anaknya sudah siap, Pak." Beberapa saat kemudian, di luar, di sebuah pondok kecil di samping gedung, Jaryong bertanya, "Sebenarnya ini gimana ceritanya?" Lalu Yang Baik bertanya, "Apa?" Jaryong berkata, "Gimana caranya Anda kenal sama Johanso?" Yang Baik menjawab, "Belakangan ini aku sadar, ngelihat ekspresimu yang panik kayak gitu tuh, bikin kakak senang banget. Jadi aku muter otak sedikit." Jaryong bertanya lagi, "Jangan-jangan kalian sudah saling kenal sejak dulu?" Yang Baik berkata, "Mana mungkin aku kenal karyawan dari kantor pusat Seoul." Jaryong pun berkata lagi, "Anda mau membawa orang asing buat jadi potongan terakhir di tim ini. Kenapa?" Yang Baik menjawab, "Sekarang ini, tim kita dan juga situasiku sedikit unik. Kita bertiga ditambah 4 orang dari tim lama, alias sisa. Kalau dijalanin, jadwal jaganya terlalu berat. Kalau nggak rekrut orang sekarang, nanti pas udah sibuk makin susah lagi. Lagian, sekarang koneksi yang aku punya juga sedikit. Kita butuh tambahan orang, tapi susah untuk verifikasi kualitasnya. Secara teknis sih, bisa ambil orang dari tim lain di Horaj. Tapi kau tahu sendiri kan, ambil satu dari tim sisa itu satu hal, tapi mulang buat yang kedua kalinya itu beda cerita." Jaryong pun berkata, "Benar, kalau 2 kali itu namanya ngajak ribut." Yang Baik mengangguk, "Betul. Kalau dari 5 orang tim, 2 diantaranya dari tim lama, besar kemungkinan sisa bakal berpihak ke mereka. Kalau begitu, tim bisa terpecah dari sisa manajemen. Itu risiko besar." Jaryong berkata, "Benar juga." Yang Baik melanjutkan, "Makanya aku coba cari ke sana kemari dulu. Aku tanya-tanya ke Shin Won sama Hong Cheol. Waktu pertama kali dengar soal Johanso, orangnya lumayan menarik." Jaryong bertanya, "Menarik?" Yang Baik menjawab, "Di Taylor, dia kerjanya cukup bagus. Showroom itu termasuk yang paling besar. Tapi reputasinya jelek. Baru 2 tahun kerja, tapi reputasinya sudah sejelek itu. Jarang-jarang loh. Cuma ya, benar-benar jelek banget reputasinya. Apalagi si Hong Cheol, dia sampai meledak-ledak waktu ngomongin Johanso. Tapi sebaliknya, Shin Won bilang dia orangnya baik banget. Gimana, ngerti nggak?" Jaryong menjawab, "Saya mengerti." Lalu Yang Baik bertanya, "Menurutmu bagaimana?" Jaryong menjawab, "Orangnya polos, bego, dan mungkin lebih tepatnya, tipe orang yang bertindak semuanya sendiri. Dia tipe yang nggak peduli omongan orang, dan melakukan apa yang dia mau secara terang-terangan. Meski kelihatan bodoh, tapi dia tahu caranya mengurus dirinya sendiri. Kalau dia suka sama seseorang, dia bakal setia banget." Yang Baik tersenyum, "Kau tahu banyak ya? Kalian akrab?" Jaryong buru-buru menjawab, Saya sama sekali tidak." Lalu, Jaryong berkata lagi, "Itu cuma penilaian pribadi saya saja. Sebenarnya, merekrut orang lewat jalur umum juga sudah cukup aman. Tapi keputusan khusus membawa Johanso yang membuat saya bingung. Reputasinya kan sangat bertolak belakang." Yang Baik mengangguk, "Memang dari awal nggak banyak orang yang cukup dekat supaya bisa aku tarik masuk tim ini. Lagi pula kita terpaksa harus bawa orang yang belum kita kenal. Setidaknya aku masih bisa menebak gaya kerja Johanso sedikit, aku cukup yakin bisa mengendalikannya. Kelihatan jelas dia punya ambisi naik, bokongnya udah nggak bisa diem, saking pengennya pindah kerja." Jaryong menatapnya, lalu bertanya, "Jadi Anda sudah menghubungi dia sebelumnya?" Yang Baik tersenyum tipis, "Belum. Tapi kebutuhannya pas banget sama situasi kita. Kalau main catur, kita butuh pion, kuda, gajah, bukan cuma raja dan menteri. Setiap bidak punya peran. Tapi kenapa harus Johanso?" "Karena kau." Jaryong terkejut, "Apa?" Yang Baik menjelaskan dengan tegas, "Aku nggak mau merekrut orang yang posisinya di atasmu. Kau adalah pilar utama tim ini. Setelah lihat penjualan bulan ini, aku makin yakin kalau ku terima orang yang levelnya terlalu tinggi, mentalnya bisa hancur setelah 1-2 bulan kerja bareng kau. Kau bantu mereka sampai habis, itu bisa bikin mereka runtuh. Choi Minho nggak masalah karena dia udah kenal sama kamu sejak lama di Daegu.
Kalau semua anggota tim keluar masuk terus karena mental pecah, gimana kita kerja? Makanya aku pilih Johanso, orang yang relatif mentah, tahu sedikit tapi tahan banting. Dia bisa diolah. Jaryong menahan napas, lalu berkata pelan, bukan, benci, dalam hati berkata, cuma kami punya sejarah. Itu nggak bisa disembunyikan. Di kehidupan sebelumnya Johanso memang pindah setahun lagi, sekarang jadi dipercepat. Aku tidak berniat balas dendam. Yang baik mengangguk, bukan soal benci. Menurutku dia bisa dimanfaatkan. Kali ini kita manfaatkan dia habis-habisan. Di dalam hati, Jaryong bergumam, kalau memang begini, sepertinya ini memang hadiah dari kepala tim yang baik, hadiah yang bisa kuanggap sebagai kesempatan. Besok paginya, di showroom, Johanso datang dan berkata sopan, halo, selamat pagi, izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Johanso, kedepannya mohon bimbingan dan kerjasamanya. Yemu yang melihat langsung berbisik pelan, wah, ganteng banget, namun ia segera menutup mulut dan bersikap biasa, berdeham, Yang baik lalu berkata, sayangnya, hari ini manajer Choi Minho sedang keluar kantor. Ini asisten manajer Lee Jaryong, dan ini staf senior Kim Yemu. Mulai hari ini, suka atau tidak, Johanso sudah menjadi anggota tim kita. Kita semua pindahan dari Taylor, kan? Oh iya, Yemu memang dari awal sudah di Horaj. Ia tersenyum dan melanjutkan, yang jelas, kita semua harus bekerja dengan baik. Kedepannya, mari saling akur, ya. Jaryong kemudian berkata, biar saya yang mengantarnya berkeliling kantor. Yang baik mengangguk, oh, boleh deh. Saat mereka berjalan keluar, Jaryong bergumam dalam hati, sebenarnya aku tidak terlalu nyaman bicara begini. Lagi pula, tidak ada yang perlu dijelaskan panjang lebar. Johanso menatapnya sambil tersenyum, mau sampai kapan repot-repot nganterin begini? Kau cukup ramah juga, ya. Jaryong menjawab tenang, mengantar Anda cuma alasan saja. Sebenarnya saya ingin membicarakan sesuatu. Johanso tertawa kecil, ya, terserahlah. Tapi kita kan sudah saling kenal. Tidak perlu terlalu formal, kan? Lucu juga, pas pertama kali kita ketemu di pelatihan karyawan baru Taylor, aku nggak ngangka situasinya bakal begini. Siapa sangka hampir semua anggota tim kita pindah dari Daegu ke Seoul, ya kan? Tiba-tiba, Jaryong menghentikan langkahnya dan berkata dengan nada tegas, staf senior Johanso. Johanso sedikit terkejut, iya. Jaryong menatap tajam dan berkata serius, meskipun kita sudah saling kenal, hubungan kita di sini hanya sebatas rekan kerja. Lagi pula, kita juga tidak bisa dibilang sangat akrab. Jadi, anggap saja hari ini adalah pertemuan pertama kita. Itu mungkin akan membuat staf senior Johanso lebih nyaman. Johanso menatapnya, apa maksudmu? Jaryong menjawab tegas, kita, sebagai asisten manajer dan staf senior, hari ini bertemu untuk pertama kalinya. Kalau momen ini dibiarkan begitu saja, bisa saja Anda berpikir bahwa suatu hari posisi kita bisa berbalik. Tapi itu tidak akan terjadi. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada datar. Seandainya Anda lebih dulu pindah ke brand lain daripada saya, dan jika posisi Anda lebih tinggi dari saya pun pasti akan menunduk pada Anda. Dalam hati, Jaryong bergumam, dulu hal itu memang pernah terjadi. Aku dan Johanso seumuran. Kami juga mulai masuk ke dunia mobil impor di waktu yang hampir bersamaan. Tapi hanya karena aku masuk ke Horaj lebih lambat darinya, aku ditekan habis-habisan. Sulit dipercaya kalau hal seperti itu bisa terjadi di perusahaan abad ke-21. Dunia sales mobil impor ternyata jauh lebih kotor dari yang kukira. Mulai dari diminta kumpul hanya untuk dipukuli, sampai senior yang dengan seenaknya mengambil alih hasil kerja keras orang lain. Kalau berhasil menjual mobil, harus memberikan upeti ke senior, entah dalam bentuk uang atau hadiah mahal. Padahal waktu itu aku bukan junior lagi, tapi tetap saja diperlakukan seperti budak pribadi. Disuruh mengurus urusan pribadi mereka, sampai-sampai tak punya waktu menghasilkan penjualan sendiri. Hal seperti itu sering terjadi. Dan dalam kasusku, Johanso adalah paket lengkap seorang senior yang suka menyiksa. Sampai hari dia keluar, dia benar-benar terus menindasku. Tapi sekarang semua itu cuma kenangan di kepalaku. Aku pikir aku sudah cukup berhasil meyakinkan diriku untuk tidak terbawa perasaan. Tapi begitu melihat wajahnya lagi, semua perasaan lama itu muncul kembali. Masih begitu jelas, begitu nyata, sepertinya inilah yang disebut trauma. Johanso menatapnya lalu berkata santai, ya ampun, baru hari pertama kerja, aku sudah dapat omongan begini. Tapi okelah, aku terima. Soalnya omonganmu nggak ada yang salah. Ia menatap Jaryong tajam, lalu menambahkan dengan nada menantang. Tapi jangan jadi orang yang menyedihkan, ya. Karena kalau aku membayangkan seniorku itu orang yang menyedihkan, rasanya ngeselin banget. Jaryong menjawab singkat, oke. Johanso mengulang, oke. Jaryong menatapnya dalam-dalam, atas, atau bawah. Katanya datar, lalu berbalik sambil berjalan pergi. Sebelum keluar, ia menambahkan, di dunia sales, nggak ada yang namanya hierarki setara. Kau tahu itu, kan? Mulai sekarang, begitu keluar dari pintu ini, semuanya dimulai. Jadi, kedepannya, jaga sikapmu.
Ia berhenti sejenak di depan pintu, lalu menoleh sebentar. Untuk urusan tur kantor, biar aku serahkan ke staf senior Kim Yemu. Setelah itu, Jaryong pun melangkah pergi meninggalkan ruangan itu. Setelah itu, Jaryong pun bergumam pelan. Yah, tetap saja rasanya nggak lega. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Ia menjawab, halo, suara di seberang berkata dengan nada akrab. Jaryong, katanya kau pindah ke Seoul, ya, udah lama banget nggak ketemu. Gimana kalau kita ngumpul bareng? Beberapa saat kemudian, Jaryong pun menemui teman-temannya. Begitu melihat mereka, ia tersenyum dan menyapa. Yah, kalian semua baik-baik saja, kan? Temannya, Yongso, langsung berkata. Udah setahun, ya, malah lebih. Yeonjin menimpali, bukannya kamu sempat pindah ke Daegu? Min Jae ikut menambahkan, katanya udah sebulan balik ke Seoul, ya. Lalu Jaeho berseru, hei, Jaryong, seenggaknya kasih kabar sekali, dong. Biar kita tahu kamu masih hidup. Dalam hati, Jaryong bergumam, dulu kami begitu dekat, sampai rasanya seperti keluarga. Sahabat-sahabat terbaikku, orang-orang yang selalu bersamaku sejak SMA. Tapi aku juga belajar, luka dari orang asing tak akan pernah sedalam luka yang datang dari orang yang kau anggap dekat. Karena ketika mereka menusukmu, rasa sakitnya jauh lebih lama tinggal di dada. Dan luka itu, semuanya, berasal dari mereka. Sekitar waktu ini di kehidupan sebelumnya, aku hanyalah seorang sales yang tidak bisa berjualan. Dengan gaji pokok yang bahkan tidak sampai 1 juta won. Jangankan membayar pinjaman pokok, bunga bank saja tidak bisa kulunasi. Pekerjaan sales tidak memberi jaminan apapun. Meminjam dana hidup dari bank hampir mustahil. Dan karena aku sudah tenggelam dalam utang, menambah pinjaman bukan lagi pilihan. Jadi waktu itu, aku benar-benar tidak punya jalan keluar. Kemudian, Jaryong pun mengingat kejadian di kehidupan sebelumnya, saat ia menemui temannya dan berkata, lama gak ketemu, Yeonjin. Kabarmu baik, kan? Yeonjin menatapnya terkejut. Jaryong hanya mengangguk pelan. Yeonjin melanjutkan, suaranya bergetar. Aku selalu nganggap kamu orang yang spesial. Kau tahu itu, kan? Waktu ayahku kecelakaan dan keluargaku kesusahan, kamu yang selalu ngasih aku makan siang tiap hari. Terus waktu aku susah payah buka toko ini pakai uang kuliah, kamu juga bantu diam-diam. Aku ingat semuanya. Ia menunduk sebentar, lalu menatap Jaryong lagi. Ingatan kayak gitu gak bakal sering kita temui dalam hidup. Kamu juga mikir begitu, kan? Jaryong menjawab lirih, iya. Yeonjin menarik napas dalam, lalu berkata dengan tatapan kesal. Tapi kenapa kamu bisa ngelakuin itu ke aku? Yeonjin berkata lagi dengan nada tegas. Aku ngomong begini karena kita berteman, Jaryong. Jangan hubungi teman-teman lain cuma buat minjam uang. Kalau kau terus begitu, kau bakal kehilangan semua orang. Ia menatap Jaryong tajam. Teman-teman semua ngomongin kamu di belakang. Semua orang udah tahu kalau kamu lagi susah. Tapi kenapa harus bikin suasana jadi canggung gitu sih? Nada suaranya mulai meninggi, penuh amarah dan kecewa. Seberat apapun hidupku, aku gak pernah pinjam uang ke kamu, kan? Aku juga lagi susah, tapi aku tahan mati-matian. Kau itu bukan satu-satunya yang kesusahan sekarang. Jaryong mencoba bicara, Yeonjin. Namun Yeonjin langsung memotong ucapannya. Jujur aja deh, orang juga bakal mau minjemin uang kalau yakin bisa dibalikin. Katanya, utangmu bukan 200 juta, tapi 2 miliar, kan? Ia menghela napas panjang, lalu menatap Jaryong dengan wajah getir. Intinya, kau tinggal di daguku, Mih. Ini ongkos buat pulang, gak usah dibalikin. Soalnya, teman itu bukan tempat buat ngutangin uang. Saat itu, Jaryong hanya bisa menerima uang itu dengan tangan gemetar. Dalam hatinya ia bergumam, meski aku terus bilang ke diri sendiri kalau ucapan Yeonjin tidak salah, tapi tetap saja rasanya sangat menyakitkan. Sejak saat itu, kami tak pernah berkomunikasi lagi. Dan kupikir, tidak ada alasan lagi untuk bertemu. Kembali ke masa sekarang, Yongso berkata sambil tertawa. Jaryong, ku dengar sekarang kau jadi sales mobil, ya? Jaryong mengangguk pelan. Ya, serius, syukurlah. Hei, si Jaryong ini kan dari dulu cuma bisa olahraga. Jadi wajar aja kalau nggak bisa masuk ke perusahaan besar. Nanti kita bantu, deh. Beli mobil darimu satu-satu. Dalam hati, Jaryong bergumam. Kenapa aku datang ke tempat ini, sebenarnya? Lalu Yeonjin ikut bicara. Iya juga, ya. Jaryong, kamu jualan mobilnya di mana? Kalau aku beli di kamu, bisa dapat diskon nggak? Jaryong tersenyum kecil, mencoba tetap sopan. Yeonjin, mobil yang kami jual itu mahal. Yeonjin tertawa kecil. Masa sih? Paling nggak kamu bisa kasih harga bagus, kan? Namanya juga kerja di perusahaan sendiri. Pasti ada waktunya aku harus ganti mobil. Jaryong menjawab tenang. Horaj, yang paling murah harganya 50 juta won. Yang standar 70 juta. Yeonjin terkejut, lalu tertawa keras. Hah, Horaj, jadi kamu jual mobil impor sekarang? Hahaha, luar biasa juga. Jaryong berdiri, merapikan jaketnya. Aku nggak mau membebanimu, jadi aku pamit duluan. Ia berjalan meninggalkan meja itu. Dalam hati, Jaryong bergumam pelan.
semua itu belum tentu akan terjadi. Yang paling penting sekarang adalah masa kini. Kalau hanya aku yang punya ingatan ini, aku sendiri yang akan merasa tidak adil dan terbebani. Ia menatap langit malam di luar kafe, menarik napas panjang. Tapi, aku hanya ingin melihat wajah mereka satu kali saja. Untuk terakhir kalinya, saat di pinggir jalan, tiba-tiba Jaryong menerima telepon dan berkata, "Halo," lalu di seberang jalan, Yang Baik melambaikan tangannya di sampingnya Choi Minho. Lalu mereka pun duduk bersama bertiga. Besok siangnya, suasana showroom terasa santai saat waktu makan siang tiba. Tiba-tiba Kim Ye-mu berseru dengan semangat, "Makan siang hari ini saya yang traktir." Yang Baik menoleh dengan senyum heran. "Wah, Ye-mu, kamu sudah dapat uang sendiri, ya?" Ye-mu terkekeh kecil. "Hehe, lumayanlah. Keuntungan dari menjual mobil bekas ternyata nggak sedikit juga." Dalam hati, Jaryong bergumam. Dalam penjualan mobil impor, ada lebih dari satu cara untuk mendapatkan keuntungan. Memang bukan jalur resmi, tapi banyak sales yang mengambil komisi tambahan dari penjualan mobil bekas milik pelanggan. Biasanya, pelanggan yang mau membeli mobil baru akan minta tolong untuk menjualkan mobil lamanya. Karena mereka sulit memeriksa harga pasar yang sebenarnya, seringkali ada selisih besar yang bisa dimanfaatkan sales. Bahkan kadang, keuntungan dari menjual mobil bekas bisa lebih besar daripada menjual mobil baru. Jaryong pun mendekat dan bertanya dengan nada tenang, "Dapat berapa kali ini?" Ye-mu menjawab dengan bangga, "Pelanggan kali ini orangnya lumayan kaya. Jadi saya dapat 3 juta won." Yang Baik menatapnya sambil menahan senyum. "Cari uang memang boleh, Ye-mu, tapi jangan terlalu mengandalkan cara yang nggak resmi, ya. Cara itu memang cepat hasilin uang, tapi bisa bikin ketagihan. Kalau sampai kepercayaan pelanggan hilang, habis sudah reputasimu." Ye-mu mengangguk cepat. "Iya, saya paham kok. Sekarang ayo makan," katanya sambil tertawa kecil. Saat berjalan keluar, dalam hati Jaryong bergumam, "Pasar mobil bekas. Gaya berjualanku masih tergolong konservatif. Mungkin terlihat membatasi diri, tapi karena aku adalah seorang sales mobil baru, aku tidak mau mengambil keuntungan besar dari penjualan mobil bekas. Rasanya seperti memanfaatkan pelanggan sendiri. Aku percaya, caraku ini bisa membangun kepercayaan jangka panjang dari pelanggan tetap, dan sejauh ini, hasilnya memang tidak buruk. Tapi tetap saja, pasar mobil bekas itu selalu menggoda. Kalau aku hanya menjadi perantara antara penjual dan pembeli, lalu mengambil keuntungan tanpa melakukan apa-apa, itu sama saja dengan menipu. Tapi, bagaimana kalau aku sendiri yang membuka bisnis mobil bekas? Kalau begitu, itu bukan penipuan, melainkan peluang." Setibanya di restoran itu, Ye-mu berkata, "Kalian boleh pilih makanan yang lebih mahal kok." Yang Baik tertawa kecil dan berkata, "Masa ia mau pilih makanan mahal kalau yang traktir junior?" Choi Minho menimpali, "Jangan boros, si Ye-mu ini baru dapat uang banyak." Jaryong hanya tersenyum dan berkata, "Makasih buat makanannya." Ye-mu menggaruk kepala sambil tertawa. "Iya, hehe." Beberapa saat kemudian, tiba-tiba ponsel Jaryong berdering. Ia berkata, "Saya keluar dulu sebentar buat angkat telepon. Silakan pesan duluan." Begitu berada di luar, Jaryong menjawab panggilan itu. "Ada keperluan apa ya?" Dari seberang, suara seorang wanita terdengar. "Kamu ada waktu malam ini? Ini soal yang pernah aku bahas dulu, waktu mobilku mau dijual, tiba-tiba ada suara aneh. Jadi nanti bisa datang sebentar." Jaryong menjawab, "Baik, saya langsung ke sana." "Kemana saya harus pergi?" Wanita itu berkata, "Ke rumah saja, masih ingat alamatnya, kan? Nggak buru-buru, jadi datanglah setelah pulang kerja aja. Nanti makan malam sama aku, ya." Suara itu adalah Shin Chayon. Pada malam harinya, Jaryong pun datang ke rumah Shin Chayon. Ia membuka bagasi mobil dan berkata pelan, "Kelihatannya sejauh ini nggak ada masalah. Bisa dijelaskan lebih detail suara anehnya di bagian mana?" Shin Chayon menjawab sambil berpikir, "Entahlah, kadang ada suaranya, kadang nggak ada. Tapi kalau dicoba di bawah jalan, pasti ketahuan, kan?" Jaryong mengangguk dan bertanya, "Sekarang mau dicoba?" Shin Chayon tersenyum tipis, membuka pintu mobil, lalu berkata sambil duduk di kursi pengemudi, "Kenapa, nggak jadi dicoba?" Jaryong hanya terdiam, menatapnya sesaat tanpa berkata apa-apa. Malam itu, di jalan raya yang padat, tiba-tiba Shin Chayon menepi dan memejamkan mata sebentar, lalu bertanya kepada Jaryong yang duduk di sampingnya, "Kenapa, kamu merasa nggak nyaman?" Jaryong menatap jalan di depan. "Nggak ada pilihan lain, kan?" Shin Chayon mengangguk kecil. "Benar juga." Setelah hening beberapa detik, Jaryong menoleh padanya. "Sepertinya hari ini kamu nggak terlalu sibuk, ya?" Shin Chayon tersenyum samar. "Biasanya sih super sibuk, tapi kebetulan malam ini aja jadwalku kosong." "Oh, begitu ya," kata Jaryong. Shin Chayon tertawa pelan. "Aku bohong. Sebenarnya aku udah berusaha meluangkan waktu buat malam ini dari beberapa hari lalu." Jaryong mengangkat alis. "Jangan-jangan suara mobil itu juga bohong?" Shin Chayon menatapnya, masih tersenyum. "Pinter banget sih kamu." Jaryong menatap balik, setengah bingung, setengah geli. "Jadi sekarang saya harus apa?" Shin Chayon menepuk setir. "Ayo, cari makan dulu."
Beberapa saat kemudian, mobil mereka berhenti di area parkir dekat sungai. Lampu-lampu kota memantul di permukaan air yang berkilau tenang. Setelah membeli burger dari kios kecil di pinggir jalan, mereka duduk kembali di dalam mobil. Shin Chae-yun melirik Jaryong sambil membuka bungkus burgernya. Kamu kecewa, pasti kamu berharap makan di restoran yang lebih bagus, kan? Jaryong menatap keluar jendela, lalu tersenyum ringan. Sejujurnya, bukan soal makannya gimana, tapi lebih penting makan dengan siapa. Ia menoleh sebentar pada Chae-yun. Pemandangan sungai ini bagus, suasananya juga nggak ramai. Rasanya tenang, di luar ekspektasi, malah. Shin Chae-yun mengernyit, pura-pura bingung. Kenapa? Ya, karena semuanya terasa pas aja, jawab Jaryong singkat. Chae-yun tertawa kecil. Kamu tuh aneh banget, sadar nggak? Jaryong menatapnya. Saya, emangnya kenapa? Dari awal ketemu aja kamu udah aneh, kata Chae-yun sambil memegang minumannya. Kadang omonganmu bisa nusuk banget, tapi kadang kamu ngomong seolah tahu segalanya tentang aku. Tiba-tiba, Chae-yun menatap Jaryong lebih dekat, matanya tajam tapi penuh rasa ingin tahu. Kamu udah tahu kan kalau film The Fest bakal sukses? Gimana bisa kamu nebak begitu? Jangan coba-coba bohong ke aku, soalnya nggak bakal mempan. Jaryong tersenyum tipis. Mana mungkin saya tahu soal itu? Waktu itu saya cuma bilang apa adanya. Saya cuma penggemar yang pengen lihat aktris Shin Chae-yun tampil di depan publik dengan image yang baru. Penggemar? Ya, Chae-yun mengulang pelan, nada suaranya lembut. Jaryong mengangguk. Iya, dari dulu saya suka film. Sejak kecil, saya sering nonton DVD di rumah. Bahkan impian saya waktu itu cuma satu, punya rental DVD sendiri. Ia tertawa kecil mengingat masa lalunya. DVD yang saya pinjam selalu saya tonton berkali-kali. Sampai-sampai ibu saya khawatir dan akhirnya memaksa saya ikut latihan taekwondo. Ironisnya, lanjut Jaryong, sekarang saya malah kuliah di jurusan taekwondo. Tapi sampai sekarang saya masih suka nonton film di bioskop. Mungkin karena udah sering nonton, jadi sedikit punya insting untuk nebak film yang bakal sukses. Ya, walaupun mungkin cuma kebetulan aja. Dalam hati, Jaryong bergumam. Aku bisa tahu isi film sebelum tayang karena film sudah jadi bagian dari hidupku. Sama seperti Shin Chae-yun, mungkin karena setiap hari menonton film, akhirnya jalur hidupnya terbentuk secara alami. Shin Chae-yun memecah keheningan. Kamu suka film apa? Jaryong tersenyum kecil. The Fest. Chae-yun melotot kecil. Jangan bercanda. Jawab yang serius dong. Serius kok, jawab Jaryong tenang. Chae-yun menatapnya dalam-dalam, seperti mencoba membaca pikirannya. Sulit kalau cuma boleh pilih satu, tambah Jaryong akhirnya. Kalau begitu, tanya Chae-yun lagi, genre apa yang kamu suka? Romansa, jawab Jaryong tanpa ragu. Shin Chae-yun langsung tertawa terbahak-bahak. Kenapa tertawa? Tanya Jaryong heran. Rasanya, nggak cocok aja, kata Chae-yun sambil menahan tawa. Padahal, saya memang suka genre romansa, balas Jaryong dengan nada datar tapi tulus. Chae-yun tersenyum kecil. Dilihat sekilas aja, udah kelihatan kalau Sayu Again bukan naskah romantis, kan? Jaryong mengangguk pelan. Ah ya, lanjut Chae-yun, kalau dipikir-pikir, itu agak masuk akal juga. Jaryong menatapnya dengan ekspresi setengah penasaran. Jangan-jangan, Anda ngajak saya ketemu hari ini karena itu. Chae-yun menghela napas kecil sambil menatap langit malam. Aku juga cukup sering nonton film. Jadi kupikir mataku cukup peka buat menilai kualitas film. Ia menatap Jaryong lagi. Jujur aja, waktu kamu bilang The Fest bakal sukses, itu agak menyinggung harga diriku. Jaryong tersenyum samar. Kalau begitu, boleh saya bertanya satu hal juga? Tanya aja, jawab Chae-yun. Kenapa milih makan hamburger? Shin Chae-yun terkekeh. Belakangan ini aku nonton film Beer X Fiction. Di film itu ada adegan makan cheeseburger. Sejak saat itu, aku kepikiran hamburger terus. Jaryong tak bisa menahan tawa kecilnya sambil menutup mulut. Kenapa ketawa? Tanya Chae-yun, pura-pura kesal. Soalnya imut, jawab Jaryong santai. Makanya Anda pesan milk sake, bukan cola. Chae-yun ikut tersenyum malu. Kalau boleh jujur, ini pertama kalinya aku minum milk sake. Aku nggak bisa makan sembarangan karena pekerjaan. Jadi hari ini, aku pengen ngerasa bebas sedikit. Biasanya, Anda juga makan di mobil atau cuma hari ini saja? Shin Chae-yun menjawab dengan nada lelah namun lega, kalau jadwal sih memang selalu padat, tapi belakangan ini sudah terasa lebih nyaman, karena tidak perlu memikirkan pandangan orang lain. Sebenarnya, aku bukan tipe yang peduli begituan. Jaryong menyelidik, apa karena skandal? Shin Chae-yun menghela napas, baru sekali makan bareng fans saja, langsung muncul skandal aneh-aneh. Aku pikir, kalau cuma aku yang terpuruk, ya mungkin itu memang takdirku. Tapi kalau sampai bikin orang-orang yang bekerja bersama aku itu terpuruk, itu agak menyebalkan. Tapi tahu nggak apa yang lebih menyebalkan lagi? Jaryong menggeleng, menunggu. Shin Chae-yun melanjutkan dengan nada getir, kalau aku berhenti jadi aktris, ya itu harus karena keputusanku sendiri. Tapi berhenti seolah-olah didepak karena orang lain, aku tidak mau, karena ini harga diriku. Makanya aku jadi makin terobsesif sama pekerjaan, dan akhirnya malah terjebak dalam lingkaran setan.
Jaryong merenung, terjebak dalam lingkaran setan. Ya, sepertinya saya agak paham sekarang. Saya juga pernah mengalami hal yang mirip dulu sekali. Tapi menurut saya, Anda sepertinya malah menikmati semua itu, seperti peselancar yang naik ke atas ombak. Shin Chaeyon bertanya dengan nada heran, aku. Jaryong menjelaskan dengan senyum tipis, iya, kalau sudah berkali-kali terseret ombak dan meminum air asin, kalau masih waras, pasti berpikir, kalau terus begini, aku bisa mati, dan keluar dari laut, kan? Tapi kalau tetap bertahan di sana sambil terus meminum air asin, itu artinya Anda memang mau bermain-main dengan ombaknya, bukan? Shin Chaeyon tertawa kecil, benar juga, mungkin aku memang sudah enggak waras. Jaryong tersenyum meyakinkan, bukan begitu maksud saya. Tiba-tiba, Shin Chaeyon mengarahkan tangannya ke leher Jaryong, lalu menciumnya. Setelah itu, Shin Chaeyon berkata dengan nada mengakui kekalahan, tadinya aku mau menahannya, tapi akhirnya malah mengalakuin juga. Sesaat kemudian, Shin Chaeyon melanjutkan dengan nada sedih, cinta sepihak itu nyebelin banget, jadi sebelum makin galau, niatnya hari ini aku cuma mau lihat wajahmu buat terakhir kalinya, terus selesai. Jaryong menanggapi dengan nada protes lembut, jadi, mau diselesaikan, lalu pendapat saya tidak dihitung. Shin Chaeyon bertanya dengan rasa ingin tahu, memangnya pendapatmu gimana? Tiba-tiba, Jaryong mencium kembali. Setelah itu berkata dengan nada serius namun penuh harapan, jangan diakhiri hanya sebagai hari yang spesial, saya akan jadi orang yang spesial untuk Anda. Shin Chaeyon tersenyum dan berkata dengan nada setuju, oke. Malam pun berlalu, tiba-tiba mataharinya terbit. Lalu, Shin Chaeyon pun berkata, gila, aku memang kepikiran ingin ngobrol berdua saja denganmu, tapi gak ngangka kita bakal ngobrol sampai pagi begini. Seru juga ya, sambil tersenyum. Lalu, Jaryong pun mengantarkan Shin Chaeyon ke rumahnya. Di depan rumah, Shin Chaeyon berkata, kamu pasti capek, aku anterin aja ya. Lalu, Jaryong berkata, kalau naik taksi juga cepat kok sampainya. Shin Chaeyon berkata, kalau gitu, tiba-tiba Shin Chaeyon memeluknya. Lalu, Jaryong pun pergi. Dan berkata, sambil berjalan, ayo masuk kerja. Seminggu berlalu, di kantor, Shin Chaeyon mengirim pesan teks kepada Jaryong dan menulis, hari ini aku mau ke Seoul. Jaryong membalas, beneran, kok bisa? Shin Chaeyon menjawab, jadwalnya batal, katanya bakal makan waktu 3 hari. Jaryong mengetik lagi, kalau gitu, besok kita bisa ketemu, kan? Lalu menambahkan, kamu pulang kerja langsung ke sini, ya. Senyum kecil muncul di wajah Jaryong setelah membaca pesan itu. Dari meja seberang, yang baik yang memperhatikannya berkata, bahagia banget, ya. Jaryong menoleh cepat, hah. Yang baik menimpali, kau pikir cuma kebahagiaanmu aja yang penting. Aku dari tadi kena tatapan sinis, loh. Sejak pagi, suasana kantor udah nggak enak banget. Jangan nengok langsung, lirik aja pakai ujung mata. Jaryong mengikuti arah pandangan yang baik, lalu berbisik, suasananya dingin sekali. Yang baik mengangguk pelan, berasa lebih parah dari biasanya, kan? Jaryong bertanya, apa karena acara makan malam kemarin? Yang baik menjawab, memang. Presdir kita benar-benar bikin heboh satu kantor. Jaryong berkata, beliau menegaskan garisnya terlalu jelas, jadinya malah bikin para karyawan sungkan. Yang baik menghela napas, iya, kata orang, kalau nggak suka sama kuilnya, ya biksunya yang keluar. Tapi di Horat Gangnam ini, nggak semudah itu buat pergi. Apalagi buat yang kemampuannya pas-pasan. Dari sisi bisnis, Presdir Hong Sun Ha memang punya insting tajam. Begitu kau berhasil dapetin penjualan tertinggi, dia langsung terang-terangan kasih dukungan ke tim 2. Jadi, acara makan malam kemarin itu bukan sekadar jamuan, tapi juga semacam demonstrasi kekuatan. Jaryong mengangguk pelan dan berkata, benar juga. Yang baik menatapnya penasaran. Ngomong-ngomong, kemarin kamu ngobrol apa sama Presiden Hong Sun Ha? Katanya kalian sempat pergi berdua buat minum bareng, kan? Jaryong hanya bergumam, Yang baik melanjutkan, kalau nggak bisa diceritakan, ya nggak apa-apa. Cuma aku ngerasa ada firasat aneh yang pengen aku pastikan. Jaryong menjawab dengan tenang, yang pasti, pembicaraan itu nggak ada hubungannya sama tim kita. Yang baik mengangguk, kurasa juga begitu. Presiden Hong memang terlihat agak terburu-buru. Dalam hati, Jaryong mulai berpikir. Saat musim dingin tahun 2007 berakhir, angka penjualan tiba-tiba turun drastis. Sudah pasti ada sesuatu yang besar terjadi waktu itu. Ia sadar, meski sebagian ingatan masa depannya telah menghilang, pemahamannya tentang dunia sales masih tetap jelas di kepalanya. Beberapa jam sebelumnya, Jaryong memang sempat berbincang dengan Presiden Sun Ha. Ia membuka percakapan dengan nada tenang, Pak Presiden, dulu saya pernah dengan sombong bilang kalau sales dan bisnis itu pada dasarnya sama. Anda masih ingat? Sun Ha menjawab singkat, ingat. Jaryong melanjutkan, sampai sekarang saya masih berpikir begitu. Sun Ha menatapnya datar. Langsung saja, jangan bertele-tele. Akhir-akhir ini, otakku nggak secerdas dulu. Jaryong menarik napas pelan. Ini soal suksesi, Pak. Sepertinya ada satu hal penting yang Anda lewatkan. Sun Ha mengangkat alis. Apa? Berita tentang kesehatan ketua Hong Heng Sin yang tiba-tiba memburuk, jawab Jaryong.
Pertanyaannya, apakah beliau sudah terlalu lemah sampai nggak bisa lagi mengambil keputusan, atau hanya sekadar memburuk tapi masih kuat bertahan? Sun Ha terkekeh kecil. Yang kedua, orang tua itu bahkan kalau mati pun pasti dengan mata melotot sambil membentak. Sampai napas terakhir, dia masih akan memerintah, soal kuburannya, soal meja persembahan, semua diatur. Jaryong ikut tertawa kecil. Nah, itu dia maksud saya. Sun Ha memandang heran. Maksudmu apa bilang, nah itu dia? Jaryong menjawab, sales dan bisnis memang punya banyak kesamaan. Dalam situasi ini, ada satu hal penting yang bisa kita pelajari, selalu ada pihak lawan yang harus diyakinkan. Kalau pihak itu sudah setuju, permainan selesai. Sun Ha menatap serius. Kenapa repot-repot ngomong hal yang udah jelas? Karena meskipun terdengar jelas, tidak semua orang menyadarinya, kata Jaryong dengan mantap. Termasuk Anda, Pak Presiden. Sun Ha terdiam, menatapnya lebih tajam. Jaryong melanjutkan, saat ini, Anda bukan sedang melihat ketua Hong Hang Sin. Anda malah terjebak dan terpaku pada kata-katanya. Kalau di dunia sales, itu hal yang sering terjadi. Pelanggan suka bilang, selesaikan ini dulu, baru saya beli mobilnya. Tapi kalau kita terlalu menuruti semua syarat itu, justru kita kehilangan kendali. Ia kemudian menambahkan dengan nada penuh keyakinan, dalam negosiasi, yang terpenting bukan memenuhi syarat lawan bicara, tapi meyakinkan mereka. Kalau mereka memberi syarat, cukup jadikan itu pedoman, jangan dijadikan tembok. Kadang, kita malah bisa melangkahi batas itu dengan cara yang lebih cerdas. Misalnya, lanjutnya, ada pelanggan yang minta prioritas untuk menjual mobil bekasnya. Kita mati-matian bantu cari harga terbaik, tapi pada akhirnya dia malah jual mobilnya ke kenalannya dengan harga murah, lalu beli mobil merek lain. Itu contoh nyata ketika kita terlalu terpaku pada syarat yang diajukan, sampai lupa melihat inti masalahnya. Sun Ha hanya diam, namun pandangannya berubah, ada sedikit ketertarikan di balik ekspresi seriusnya. Jaryong menatap gelasnya sejenak, lalu berbicara dengan nada yang lebih tegas. Jadi, walaupun kesehatan ketua Hong Hang Sin menurun, kemampuan pengambilan keputusannya masih sama seperti dulu. Dan justru disitulah letak peluang besarnya, Pak. Ia menatap Sun Ha lurus-lurus. Kalau Anda tidak menyadari peluang ini dan hanya membiarkan waktu berlalu, maka seperti yang Anda keluhkan sendiri, tahta itu akan kembali ke anak pertama. Setelah mengucapkan itu, Jaryong menghentakkan gelasnya pelan ke meja. Suaranya kecil tapi cukup untuk menarik perhatian. Bukan standarnya yang diserang, lanjutnya pelan, tapi orangnya. Sun Ha menarik napas panjang. Tapi orang tua itu bukan lawan yang mudah. Dia tidak pernah menarik kembali kata-katanya. Dan dia juga tidak akan mengandalkan orang-orang yang gagal memenuhi standarnya. Itu tidak pernah terjadi. Jaryong tersenyum tipis. Anda seharusnya memahami inti dari ucapannya. Untuk memahami maksud sebenarnya, jangan lihat katanya, lihat orangnya. Sun Ha terdiam sejenak, lalu meneguk minumannya sebelum berkata, menyerahkan suksesi pada orang yang mencatat keuntungan tertinggi. Jaryong mengangguk pelan. Nah, kalimat itu, sebenarnya bukan hanya tentang angka. Itu isyarat bahwa ketua Hong ingin Hang Sin terus berkembang pesat di tangan penerusnya. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Saat ketua Hong masih memimpin langsung, perusahaan mengalami masa pertumbuhan pesat. Waktu itu, keuntungan berarti pertumbuhan. Jadi wajar kalau beliau bilang akan menilai berdasarkan keuntungan. Kemudian ia melanjutkan, suaranya kini lebih rendah namun tajam. Tapi bagaimana dengan situasi sekarang? Apakah masih sama seperti dulu? Sun Ha menatapnya dalam diam, lalu Jaryong melanjutkan, dari 3 cucunya, satu hanya bisa bertahan dengan mengencangkan ikat pinggang, yang satu bahkan sudah mengangkat tangan, dan Anda, keadaannya seperti yang terlihat sekarang. Kemudian, Sun Ha menatap meja dengan pandangan berat. Sebagai pemain yang masuk belakangan, aku harus menanggung risiko besar, katanya pelan. Jaryong menatapnya tenang, lalu menjawab dengan nada serius, di mata ketua sebelumnya, mungkin tak satu pun dari kalian bertiga yang benar-benar memenuhi harapannya. Kalau tidak ada yang memuaskan, maka semuanya akan berjalan sesuai aturan yang ada. Sun Ha menatapnya tajam. Jadi maksudmu, aku harus mengguncang orang tua itu? Tidak, jawab Jaryong pelan tapi tegas. Anda hanya perlu meyakinkan beliau. Katakan bahwa dari kalian bertiga, hanya Anda yang paling pantas memimpin. Lagi pula, yang namanya aturan, pada akhirnya hanya alat untuk memilih orang yang paling mampu membawa perusahaan ke depan. Gunakan kata-katanya sendiri untuk menunjukkan bahwa Andalah pemimpin yang dimaksud. Sun Ha mengangguk perlahan, lalu berkata, masih kurang kuat. Tidak ada, serangan pemungkasnya. Jaryong menarik napas dalam-dalam, lalu mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Mulai sekarang, katakan bahwa selama 2 tahun ke depan, Anda tidak akan fokus pada pertumbuhan, melainkan memperkuat fondasi perusahaan. Cukup dengan mengatakan itu, ketua Hong Hang Sin pasti akan mengerti maksud Anda. Sun Ha terdiam sejenak, lalu menatap Jaryong dengan serius. Tunggu dulu, maksudmu itu berarti akan ada sesuatu yang terjadi dalam 2 tahun ke depan.
Jaryong mengangguk pelan. Kemungkinannya besar. Bagaimana bisa kau yakin? Tanya Sun Ha cepat. Karena saya seorang sales, jawab Jaryong mantap. Pekerjaan ini membuat saya bisa merasakan kondisi ekonomi lebih cepat daripada siapapun. Dan jujur saja, sekarang ini sudah mulai terasa ada yang tidak beres. Sun Ha menyipitkan mata. Padahal bulan ini penjualan mencapai puncak, tapi kenapa rasanya ada yang aneh? Itulah maksud saya, ujar Jaryong dengan nada rendah. Semuanya terlihat baik di permukaan, tapi terlalu mulus. Seperti gelembung, mengembang cepat, tapi kosong di dalamnya. Setelah itu, Sun Ha terdiam mendengar ucapan itu, lalu bertanya dengan nada penasaran, apa ini maksudnya taruhan berdasarkan feeling? Jaryong menjawab dengan tenang, kali ini bukan taruhan. Lebih tepatnya, mungkin ini lebih seperti taruhan terbalik. Kemudian, ia keluar ruangan. Di luar, hujan turun dengan deras. Ia menatap langit sejenak sebelum bergumam dalam hati. Mobil impor termasuk ke dalam barang mewah di antara barang konsumsi. Meskipun ada pilihan mobil buatan dalam negeri yang lebih hemat, orang tetap rela membayar lebih mahal untuk mobil impor. Karena itu, penjualan mobil impor biasanya tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi ekonomi. Namun, jika penjualan barang mewah seperti ini menurun drastis, artinya kondisi ekonomi benar-benar parah. Ia melangkah perlahan sambil membuka payung, lalu menyerahkan payung itu kepada seseorang yang duduk di dekat taman. Setelah itu, ia berjalan menuju mobilnya sambil berpikir lagi. Tahun 2008, semua merek premium mengalami penurunan penjualan secara serentak. Aku juga merasakan penurunan jumlah penjualan yang cukup drastis. Seberapapun aku mencoba mengingat, yang tersisa hanyalah fakta itu, sementara detail tentang kondisi ekonomi saat itu benar-benar hilang. Apakah Presiden Hong Sun Ha akan mengikuti saranku? Memberikan saran untuk mempertahankan yang sudah ada kepada Hong Hang Sin yang ambisius dan selalu ingin berkembang memang langkah berisiko. Jika Hong Sun Ha merasa ragu, bisa saja saranku diabaikan sepenuhnya. Tapi semoga saja, semuanya berjalan lancar. Keesokan paginya, di sebuah rumah sakit, Sun Ha datang berkunjung. Seorang bawahan memberitahu pasien di dalam ruangan, Ketua, Presiden Hong Sun Ha datang berkunjung. Saat Sun Ha masuk, ia melihat kakeknya sedang duduk di ranjang sambil membaca koran. Sun Ha mendekat dan berkata pelan, "Kakek." Tanpa menoleh, kakeknya menjawab dingin, "Ada apa? Saya dengar kakek dirawat di rumah sakit, jadi saya datang karena khawatir," ucap Sun Ha. Kakeknya menatap tajam, "Kau pasti datang untuk melihat kapan aku mati, bukan?" Sun Ha menarik napas panjang, lalu berkata dengan jujur, "Saya pernah berpikir begitu juga." Kakeknya mendengus pelan, "Begitu aku dirawat, kalian sekeluarga malah bersekongkol dengan para eksekutif. Lalu datang menjenguk satu persatu dengan mata penuh ambisi. Aku malas melihatmu. Jadi, setelah ini cepat keluar. Aku mau istirahat." Namun dalam hatinya, sang kakek bergumam lirih, "Waktuku tidak banyak lagi. Aku semakin menua, tapi tidak ada satupun penerus yang sesuai harapan. Aku terus dilanda kecemasan, seolah semuanya akan runtuh begitu aku mati." Sun Ha tetap duduk di kursi di samping ranjang. Setelah beberapa saat hening, ia berkata, "Kakek takut, kan?" Kakeknya menatapnya tajam. "Yang bikin aku khawatir itu kau, dasar bodoh." Sun Ha tersenyum kecil. "Itu sama saja. Kalau kakek meninggal, kakek takut kami akan menghancurkan Heng Sin, kan?" "Sepertinya yang ketakutan itu bukan aku, tapi kau," balas kakeknya dengan nada dingin. "Bagaimanapun juga, tugas generasi ketiga di keluarga konglomerat hanyalah mempertahankan warisan. Seonil mungkin bodoh, tapi dia anak sulung dan paling banyak belajar. Kalau kau khawatir, seharusnya kau berusaha lebih keras." Sun Ha menatap lurus ke arah kakeknya. "Kalau kakek cuma bicara soal mempertahankan warisan tanpa melakukan apapun, lalu memaksa kami bersaing sekeras ini, setidaknya kakek harus bersikap adil. Kakek bilang kakak sulung paling banyak belajar. Tapi bukankah itu karena kakek sudah banyak berinvestasi padanya? Sayang kalau dilepaskan, kan?" Sun Ha menatap kakeknya dengan serius. "Kakek bukan sekadar ketua terhormat. Kakek pikir saya datang ke sini karena takut atau mau menjilat? Bagi saya, Heng Sin juga segalanya, sama seperti bagi kakek. Saya benar-benar khawatir dengan masa depan perusahaan ini." Ia menarik napas dalam sebelum melanjutkan. "Cucu sulung yang kakek banggakan itu mungkin akan berusaha keras mempertahankan apa yang dia genggam. Tapi dengan terus mengencangkan pengeluaran, dia akan kehilangan keseimbangan dan sibuk membagi-bagi dana perusahaan. Kalau itu terus terjadi, tanpa memperhatikan pertumbuhan, Heng Sin akan perlahan rusak dan menghilang dari sejarah industri otomotif." Kakeknya menatap tajam, "Yang membuatku khawatir justru sifat cerobohmu yang terlalu mengandalkan intuisi dan spontanitas. Memang, sifat itu bisa membawa pertumbuhan besar bagi Heng Sin. Tapi di saat yang sama, aku juga bisa melihat masa depan di mana kau jatuh karena terbawa oleh intuisi itu. Setidaknya, kakakmu tidak punya sifat seperti itu. Makanya dia lebih bisa dipercaya. Aku tidak bisa menyerahkan nasib perusahaan ini pada aksi nekatmu. Heng Sin akan diwariskan kepada kakakmu.
Jangan ikut campur lagi. Sun Ha terdiam sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat dua jarinya. 2 tahun ke depan, kalau saya yang memimpin Hang Xin, saya akan menahan diri dan merendah selama 3 tahun ke depan. Itu untuk mempersiapkan diri menghadapi krisis yang akan datang. Kakeknya mengernyit. Apa maksudmu? Sun Ha menatap lurus ke arah kakeknya. Jangan pura-pura tidak tahu, kakek. Saya mengatakan ini karena ini kesempatan terakhir untuk menilai dengan adil. Cara saya mempertahankan perusahaan akan berbeda dari cara kakak sulung melakukannya. Kakeknya menatap dalam, lalu bertanya, bukan itu, apa arti 2 tahun yang kau sebutkan tadi? Dalam waktu dekat, akan terjadi lagi krisis ekonomi, jawab Sun Ha tegas. Kakeknya membalas dengan tatapan tajam. Alasannya, Sun Ha menjawab dengan nada mantap. Sudah 10 tahun sejak krisis IMF. Menurut kakek, situasi nyaman seperti sekarang ini bisa bertahan berapa lama? Kakeknya bertanya lagi, hanya itu alasannya, kau mengandalkan insting seperti itu. Sun Ha langsung menimpali, benar, kalau kita sedang berdiri di tali yang rapuh, kita bisa melihat kebenaran yang orang lain coba tutupi. Yang saya maksud adalah titik buta yang tertanam dalam budaya organisasi para eksekutif. Kakeknya menatap lama, lalu berkata, keberuntungan dan naluri memang bawaan lahir. Tapi persiapan menghadapi krisis dan mencari solusi adalah hal yang berbeda. Itu kemampuan yang dibentuk oleh sistem pembelajaran. Kau bilang kau punya kemampuan itu. Sun Ha menjawab dengan tenang. Kemampuan yang sesungguhnya bukan hanya mengamankan posisi dengan belajar dari sejarah, tapi keberanian untuk memutuskan apa yang harus dikorbankan. Kakek pasti tahu itu. Hang Xin tidak akan bisa menghindari pukulan telak dari krisis ekonomi. Ini bukan soal keberuntungan atau naluri, ini kepastian yang tidak terelakkan, lahir dari intuisi yang ditempa oleh pembelajaran yang sistematis. Kakeknya menatap tajam dan berkata, pukulan telak, ya, aku belum pikun sampai mau mendengar ocehan tentang masa depan yang kedengarannya cuma seperti trik untuk menjatuhkan lawanmu. Sun Ha menatap lurus ke arah kakeknya dan menjawab dengan tenang. Saat ini, masa depan Hang Xin bergantung pada kemampuan redistribusi. Di lapangan sudah ada orang-orang yang cukup peka untuk mendeteksi tanda-tanda krisis, bahkan lebih peka dari kakek atau saya. Mereka adalah orang-orang yang hanya bisa ditemukan jika kakek benar-benar memperhatikan dengan teliti. Ia menarik napas sebentar sebelum melanjutkan. Ironisnya, saya justru bisa terhubung dengan mereka karena posisi saya berbeda dari kakek maupun kakak. Redistribusi yang lahir dari penemuan ini, saya ingin tahu, apakah kakek punya kemampuan itu? Siapa yang akan terkena pukulan dan tetap tidak sadar, dan siapa yang akan mempersiapkan langkah setelah pukulan itu datang? Kakeknya terdiam sesaat, terlihat sedikit terkejut, lalu berkata dengan nada lelah. Cukup, pergi sekarang, aku lelah. Sun Ha pun berdiri pelan, menatap kakeknya sebentar sebelum berbalik dan berjalan menuju pintu. Namun, sebelum ia benar-benar keluar, suara kakeknya kembali terdengar. Sebentar, mendekatlah kemari. Beberapa saat kemudian, ia berjalan perlahan sambil bergumam. Kali ini, aku harus melakukannya sendiri, kan? Terima kasih, setidaknya aku harus mengucapkan itu. Keesokan paginya, asisten manajer Li Jaryong datang ke perusahaan gang motor Daegu dan disambut hangat oleh presidennya, Li Yongwan, yang gembira melihatnya kembali dari Seoul. Dalam percakapan mereka, Yongwan menanyakan alasan Jaryong tertarik pada bisnis mobil bekas. Jaryong menjelaskan bahwa setelah lama bekerja di bidang sales, ia ingin belajar langsung tentang bisnis tersebut. Yongwan pun menerangkan dasar-dasar bisnis mobil bekas, khususnya bisnis nali, sistem di mana mobil-mobil yang dibeli disimpan di lahan sewaan dengan biaya parkir bulanan. Ia juga menjelaskan tentang pemilik uang, yaitu orang yang menyediakan modal, namun membuat pelaku usaha kehilangan kemandirian karena keuntungan dibagi dan keputusan dibatasi. Menurut Yongwan, lebih baik memulai dengan modal sendiri, meski kecil, agar tetap bebas. Ia menekankan pentingnya efisiensi, seperti memarkir mobil di area sendiri untuk menghemat biaya. Pertemuan berakhir dengan Jaryong berterima kasih atas penjelasan yang sangat membantu, dan Yongwan mendoakan agar urusannya lancar. Beberapa saat kemudian, di sebuah restoran, Sinwon dan Hong Chol datang menemui Jaryong. Begitu melihatnya, Sinwon langsung memeluk Jaryong erat. Dari belakang, Hong Chol menimpali. Orang bisa ngira kita ketemu orang mati yang hidup lagi. Sudah hampir 2 tahun, ya. Jaryong tersenyum. Iya, kalian semua baik-baik saja, kan? Mereka pun duduk di meja makan. Sinwon berkata sambil tersenyum. Waktu kakak sama Choi Minho, juga kepala tim, nggak ada, suasananya jadi lemas banget. Hong Chol menimpali, terutama kepala cabang. Iya kan? Sinwon mengangguk. Walau kelihatannya biasa, tapi kayaknya beliau kesepian. Kayak orang tanpa jiwa gitu. Hong Chol lalu berkata lagi. Kakak, kabar kalau kakak sukses besar di Seoul udah sampai ke Daegu, loh. Kukira kakak bakal sibuk banget, jadi nggak bisa ketemu. Tapi ternyata balik lebih cepat. Ada apa? Jaryong tersenyum kecil. Memang harus ada alasan, iya. Kalau kangen, tinggal datang aja. Sinwon tertawa kecil, kakak. Hong Chol ikut menimpali, lebay banget sih. Lain kali ketemu berdua aja, deh, kakak.
Kemudian Hong Chol menatap Jaryong sambil bertanya. Oh iya, katanya kakak sempat ketemu Presiden Lee Yong-won. Sebenarnya ada urusan apa? Jaryong menjawab santai. Aku cuma tanya-tanya soal mobil bekas. Keduanya langsung terkejut. Mobil bekas. Jaryong mengangguk. Soalnya rasanya lebih nyaman kalau tanya orang di luar Seoul daripada langsung ke Daegu. Kalau nanya ke orang satu wilayah, mereka biasanya nggak suka kalau ada calon saingan baru. Sinwon penasaran. Kenapa, Kak? Hong Chol juga menimpali. Iya, kenapa tiba-tiba banting setir ke mobil bekas? Nggak mau jual mobil impor lagi. Bukannya itu lebih banyak untungnya? Dalam hati, Jaryong bergumam. Perubahan cara berpikir, kebebasan untuk mencoba sesuatu yang baru. Sesuatu yang belum pernah dicoba orang lain sebelumnya. Sebenarnya, semua ini tentang menemukan tombol yang tepat. Yang sulit hanyalah menemukan di mana tombol itu berada. Di setiap zaman, orang yang mampu mengubah cara berpikir selalu melesat lebih cepat. Kini, di kepala para sales mobil impor sudah tertanam paradigma yang sama, persaingan tanpa akhir di antara mereka sendiri. Mereka sibuk memperebutkan siapa yang lebih unggul, sementara perusahaan pemasang kaca film atau sistem navigasi dianggap remeh. Jika pelanggan kecelakaan, perusahaan rental yang terlibat dianggap satu level di bawah. Begitu pula perusahaan finansial tempat pelanggan mengambil cicilan, dan posisi yang dianggap paling rendah, penjualan mobil bekas. Maka tak heran jika reaksi mereka tadi begitu terkejut. Lalu, Jaryong berkata, aku bukan berhenti jual mobil impor. Bagaimanapun juga, sambil kerja, kita tetap bisa bantu urus mobil lama pelanggan. Nah, yang itu mau aku tangani sendiri. Hong Chol menatapnya sambil terkekeh. Mobil bekas kan gampang, tinggal jadi perantara, atur kata-kata sedikit, duit langsung masuk. Jadi, kenapa harus repot sampai bikin badan usaha segala? Lagi pula, katanya suka ribet juga, kadang mobilnya terkunci, susah dibawa keluar. Jaryong tersenyum tipis. Aku cuma pengen bikin sistem yang sesuai dengan pikiranku. Sistem? Tanya Sinwon, sedikit heran. Jaryong mengangguk. Komisi yang biasanya dibawa kabur sama sales, kalau aku sendiri yang jadi bos showroom mobil bekas, uang itu nggak perlu keluar lagi. Sinwon mengangguk pelan, mulai paham. Berarti beban pelanggan bisa berkurang, dan keuntungan yang diambil pun jadi lebih besar, kan? Hong Chol menimpali. Tunggu dulu. Secara realistis, apa itu mungkin? Kalau semudah itu, pasti orang lain udah melakukannya duluan. Jaryong tertawa kecil. Iya juga sih. Tapi, aku belum pernah dengar ada sales mobil bekas yang bangkrut. Jadi, kalaupun gagal, biar aku aja yang jadi yang pertama. Sinwon tersenyum lebar. Kalau kakak sukses, aku mau jadi orang keduamu. Hong Chol menggeleng. Itu kan butuh modal juga. Ya sudahlah, kakak kan orang kaya. Ngapain aku pusing mikirin itu? Sinwon menimpali. Benar juga. Jadi, kakak udah jual berapa unit sekarang? Katanya lebih dari 20 unit bulan ini. Hong Chol langsung terkejut. Itu beneran? Apa cuma gosip? Kalau 20 unit, dapat duit berapa coba? Jaryong menjawab santai. 21 unit. Kalau dihitung sama insentif, totalnya sekitar 600 juta won. Keduanya langsung melongo. 600. Seru Sinwon tak percaya. Gila ya, tambah Hong Chol, masih terkejut. Jaryong menjelaskan, rata-rata untuk satu unit cuma 3 juta won. Jadi, kalau dipikir-pikir, sebenarnya nggak banyak juga. Lalu, Sinwon berkata sambil tersenyum. Tapi tetap saja, kakak itu luar biasa. Hong Chol menimpali dengan nada menggoda. Oh iya, ngomong-ngomong, si bajingan Jo Han-so itu, dengar-dengar sekarang kerja di bawah kakak, ya? Jaryong menjawab santai. Ya, benar. Hong Chol langsung bersandar sambil menghela napas panjang. Kakak, tolong banget, siksa habis-habisan orang itu atas namaku. Biar dia benar-benar. Namun, Sinwon cepat-cepat memotong. Udah, jangan ngomong yang jahat-jahat.